hal yang sering wajib kami sampaikan ketika kami ketemu dengan para birokrat dari pusat sampai ke daerah. Bagaimana mewujudkan birokrasi berdampak. Karena birokrasi kita selama ini terjebak kepada rutinitas, kadang kurang berdampak untuk rakyat. Dari pagi berangkat, tidak jelas sebagian karena tidak ada guidance yang pasti dari atasan. Dari rapat ke rapat, menyiapkan rapat untuk rapat berikutnya yang kesimpulannya dibuat rapat yang akan datang. Akhirnya tidak ada yang berdampak, yang langsung, yang lebih banyak diterima rakyat. Inilah gerakan yang terus kami gelorakan dengan beberapa langkah yang kami kerjakan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bagaimana birokrasi ini berdampak. Yang kedua, bukan tumpukan kertas, sehingga mesti kita pangkas proses bisnisnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana birokrasi ini menjadi lincah. Karena ini harapan seluruh anggota DPD ketika kami pernah rapat di waktu itu. Ibu dan saya hormati, di berbagai referensi dunia sebagaimana dilansir oleh Bloomberg dan bahkan menjadi referensi kita bersama, diprediksi 2045 Indonesia akan masuk 4 besar ekonomi dunia setelah Cina, Amerika Serikat, dan India dengan total pendapatan 10,5 triliun. Namun untuk mewujudkan 4 besar ekonomi dunia ini bukan perkara mudah, maka diperlukan prasyarat. Pertama adalah SDM yang kompetitif, kemudian birokrasi yang profesional. SDM jika tidak kompetitif tentu akan melaju ke tempat itu, kita akan tertatih-tatih, dan sering referensi banyak kita baca, bagaimana Amerika Latin tetap ada di middle income trap, tidak segera menjadi negara maju karena SDM-nya tidak disiapkan. Yang kedua yang terkait dengan kami adalah bagaimana mewujudkan birokrasi yang profesional. Yang ketiga adalah pelayanan publik yang berkualitas. Maka 3 ini menjadi syarat untuk kita menyambut itu semua. Oleh karena itu, di tengah keterbatasan kami memimpin, karena saya menjadi menteri di ujung, yang sering saya sampaikan kalau pemain bola, saya ini tidak dari babak pertama, tapi dari babak kedua itu pun menit ke-13. Nah, sementara wasit menyatakan tidak ada perpanjangan permainan. Nah, karena tidak ada perpanjangan permainan, masalahnya banyak, maka setelah kami ketemu DPD dan kami tentukan 7 skala prioritas yang kami kerjakan. Pertama adalah pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian yang berdampak. Ini menjadi penting. Karena banyak sekali di birokrasi ini, proses bisnisnya panjang tetapi dampaknya kecil. Yang kedua, penerapan RB tematik, supaya orang yang minta tukin tidak terjebak di penilaian kertas, tapi dampak ke rakyatnya kurang. Dan itu nanti akan kami sampaikan di belakang. Yang ketiga adalah transformasi profesional ASN berbasis digital meliputi perjalanan birokrasi dan penataan tenaga non-ASN tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Yang keempat adalah akselerasi pembentukan mall pelayanan publik. Saya terima kasih kepada teman-teman DPD, di banyak tempat sudah ada, tapi jumlahnya baru 152. Tentu ini perlu kita dorong bagaimana mall pelayanan publik untuk mengakselerasi pelayanan tadi bisa jalan. Yang kelima, kepenguatan pemerintah berbasis elektronik, percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola IKN dan seterusnya. Ini menjadi PR buat kami, termasuk DUB Papua yang kemarin sudah kami tuntaskan, termasuk kami berikan afirmasi khusus ASN guru di Papua. Kalau menurut undang-undang tidak boleh kalau tidak tidak S1 untuk jadi P3K. Khusus Papua kami telah keluarkan kebijakan untuk SMA bisa untuk Papua, tidak untuk di tempat lain karena memang kekhususan. Kemudian yang terakhir, transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan RB tematik. Inilah Bapak sekalian yang kami kerjakan prioritas ini, karena birokrasi ini kalau tidak jelas guidance-nya, prioritasnya tidak jelas, maka hasilnya, output-nya juga tidak segera terukur. Nah, Ibu dan saya hormati, kami sadar betul bahwa negara ini banyak sekali PR-nya, masalahnya banyak. Tetapi kita tidak sadar bahwa untuk mewujudkan penyelesaian masalah itu salah satunya adalah birokrasi. Maka sebenarnya birokrasi ini menjadi sangat penting untuk dibereskan karena dia menjadi engine, menjadi mesinnya. Itulah maka RB menjadi kunci. Apa saja isi mesin yang menyebabkan kecepatan mobil ini segera berlari kencang? Pertama adalah perbaikan tumpang tindih kebijakan. Ini harus kita urai. Kami terima kasih kepada teman-teman DPD yang mendorong agar daerah segera memperbaiki tumpang tindih tadi. Yang kedua, penyederhanaan proses bisnis. Nanti kami contohkan seperti apa penyederhanaan proses bisnis. Ada pekerjaan mestinya 2 langkah dikerjakan bisa selesai, tapi sampai 14 langkah, sehingga menyebabkan sangat panjang. Yang kedua, manajemen kinerja, kemudian pembagian kewenangan, sistem merit terkait dengan organisasi. Banyak sekali mutasi yang tidak berdasarkan sistem merit di daerah-daerah. Habis pilkada berubah, habis pilkada berubah. Ini yang menyebabkan kadang kinerjanya tidak terlalu baik.
perampingan struktur organisasi, pengawasan dan kapasitas SDM dan sebagainya. Ini adalah engine yang target kami akan bisa menyelesaikan masalah. Tentu kita berharap sebagaimana harapan teman-teman DPD, bagaimana SDM kita ini bisa bertanding dan juga berkompetisi di tingkat dunia. Maka kita membutuhkan birokrasi berkelas dunia. Sayangnya kita masih terjebak di tarik-menarik seperti tarik tambang, seperti di slide ini Mbak sekalian, ini tarik tambang terus ini. Di satu sisi mau berkelas dunia, tapi menjelang pilkada, yang ini tolong jangan dikutip, menjelang pilkada pemilih yang menang sebelah kiri. Nah, akhirnya lemak-lemak berupa honorer yang sebagian direkrut kurang bagus tadi, kadang juga harus diselesaikan. Padahal sebagian juga rekrutmennya kadang kurang benar, tidak seluruhnya sebagian. Inilah tarik tambang, tinggal nggak tahu DPD mau menangkan yang mana tarik tambang ini. Mau menang yang kiri, apa yang sebelah kanan di tarik tambang ini. Kenapa? Nah, tinggal mirip ini. Nah, Pak sekalian saya hormati, amanat dari undang-undang dan arahan dari Bapak Presiden supaya birokrasi ini lincah harus disederhanakan. Tidak perlu lagi eselon 1 sampai eselon 4. Kalau terlalu panjang birokrasinya, disposisinya terlalu panjang turun ke bawah. Maka Kemenpan RB sejak Oktober telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi dengan menghilangkan eselon 3 dan eselon 4 sejumlah 48.168 di kementerian dan lembaga. Kemudian pengalihan ke jabatan fungsional sebanyak 43.915 di lingkup kementerian dan lembaga. Jadi ini kerjaan Kemenpan RB cukup besar untuk melakukan perubahan-perubahan, bukan hanya paradigma tapi struktur. Karena kalau paradigmanya saja berubah, strukturnya tidak berubah, prosesnya tetap panjang. Tetapi ini belum tuntas karena di daerah banyak yang belum memahami soal penyederhanaan struktur. Jadi kalau dipangkas eselon 3-nya banyak nggak mau. Kenapa? Kalau eselon 3 masih ada kasih. Nah, kasih itu ada meja dan anak buah. Begitu JF nggak ada meja, nggak ada anak buah. Nah, makanya banyak yang marah di daerah, sebagian. Nah, inilah yang perlu kami jelaskan. Kami juga melakukan penyerahan jabatan cukup radikal, yaitu di sektor jabatan pelaksana. Dulu jabatan pelaksana ada 3.414 klasifikasi. Sekarang tinggal 3 saja. Jadi sangat lincah sekarang, lebih mudah. Begitu juga terkait dengan rumpun, yang dulu hanya pindah satu rumpun, sekarang sudah bisa pindah. Begitu juga Pak sekalian, dulu Bapak kalau punya ponakan jadi guru, akhir tahun harus cuti, ngisi angka kredit. Yang dosen-dosen pasti yang jadi dosen S pusing, harus ngisi angka kredit. Karena kalau angka kreditnya tidak diisi, susah naik pangkat. Inilah yang menjebak administrasi dari para pengajar dan dosen kita yang menyebabkan kita tidak produktif. Nah, ini udah pangkas. Kita sudah terbitkan Permenpan JF guru dan dosen. Sayangnya sampai hari kami menunggu aturan ini dari instansi pembina dari Dikbud sampai sekarang khusus soal Permendikbud guru dan dosen belum segera keluar. Sehingga sebagian dosen masih mengalami tertatih-tatih beberapa soal administrasi. Karena memang banyaknya yang mesti diselesaikan oleh Kemendikbud. Ibu dan saya hormati, contoh proses bisnis yang kami pangkas misalnya, itulah target kami setelah menjabat di September dan Desember. Waktu itu kami target sebelum matahari terbenam 2023, urusan ini harus selesai. Ternyata soal kenaikan pangkat. 2 orang naik pangkat susahnya setengah mati. Harus Jakarta bolak-balik bawa berkas. Karena ada 14 tahap. Sekarang cukup 2 tahap saja kita pangkas. Layanan pensiun, Bapak Ibu mendengar, orang sudah pensiun, taspennya belum cair. Karena memang prosesnya panjang. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu Silvi. Ibu Silvi itu lurah ke Banyuwangi ini. Ya, jadi inilah pemangkasan proses bisnis, izin kami lanjutkan Bu Silvi, yang sekarang kami kerjakan. Jadi dulu orang untuk ngurus layanan pensiun rumit, 8 tahap, sekarang tinggal 3 tahap saja. Layanan pindah instansi dari 11 tahap, sekarang tinggal 3 tahap saja. Inilah bagian pemangkasan proses bisnis, termasuk berjalan layanan kompetensi yang diselenggarakan LAN. LAN ini harus berubah. Dia tidak boleh lagi hanya diklat-diklat klasikal. Sehingga menjadi syarat kadang kebutuhan ASN kita, padahal di luar sudah berubah. Job training dan lain-lain menjadi pilihan kita ke depan, dan ini sudah ada di Undang-Undang ASN. Nah, paralel dengan ini, kami setelah pangkas undang-undangnya, beberapa proses bisnis, layanan pelatihan di LAN dulu 16 tahap, sekarang tinggal 5 tahap. Layanan akreditasi dulu 10 tahap, sekarang tinggal 4 tahap. Begitu juga seterusnya, termasuk layanan fasilitasi pengembangan kompetensi dari 8 tahap, sekarang 3 tahap. Begitu juga di ANRI, Bapak sekalian, yang dulu untuk pelayanan sertifikasi SDM itu butuh 112 hari, sekarang cukup 13 hari. Inilah contoh-contoh teman-teman sekalian, proses bisnis yang kita pangkas, dan harapan kami Bapak Ibu DPD bisa mendorong daerah memangkas proses bisnis ini sehingga mereka akan merasakan pelayanan yang lebih cepat.
Begitu juga terkait dengan pelayanan penilaian RB. Sekarang hampir semua kementerian lembaga datang ke kami untuk RB-nya supaya dinaikkan.